Jam 11 malam, kamu udah rebahan, lampu udah dimatiin, bantal udah pasti posisinya di paling nyaman, seharusnya tinggal nutup mata dan tidur. Tapi otak kamu malah putar konten sendiri. Tiba-tiba kamu ingat waktu ngomong sesuatu yang awkward di depan teman kantor kamu tadi siang. Terus pikiran kamu loncat ke, jangan-jangan mereka sekarang lagi ngomongin aku. Terus lompat lagi ke gimana ya kalau atasan aku nggak suka sama aku, dia mau pecat aku nggak ya? Terus tiba-tiba kamu udah sampai ke skenario paling jauh. Gimana kalau hidup aku nggak kemana-mana dan gagal total? Semua itu dalam waktu kurang dari 2 menit dari hal kecil, bahkan mungkin orang lain udah lupa, sampai ke kesimpulan yang paling dramatis yang kamu bayangkan. Kamu bukan aneh, kamu bukan penakut. Otak kamu cuma lagi kerja lembur di waktu yang salah. Dan kebiasaan otak buat loncat dari satu kekhawatiran kecil ke skenario terburuk yang mungkin terjadi itu punya namanya. Namanya catastrophizing. Dan hari ini kita bahas kenapa otak kita doyan banget melakukannya, terutama pas kita lagi mau tidur. Coba bayangin kamu punya alarm asap di rumah yang sensitifnya kebangetan. Kamu nyalain lilin ulang tahun, belum sempat makan kue, alarmnya udah bunyi kenceng. Gak ada api, gak ada bahaya, tapi alarmnya udah panik duluan. Otak kamu waktu malam hari itu persis kayak alarm itu. Secara psikologis, otak manusia punya kecenderungan alami yang disebut dengan negativity bias. Artinya, otak kita lebih cepat, lebih kuat, dan lebih tajam merespon ancaman dibanding hal-hal yang aman atau menyenangkan. Ini bukan cacat. Ini fitur warisan dari nenek moyang kita ratusan ribuan tahun yang lalu. Waktu ancaman nyata bisa datang kapan saja dalam bentuk predator atau bencana. Otak yang cepat nangkep bahaya adalah otak yang bikin pemiliknya selamat. Masalahnya, sekarang kamu nggak lagi di hutan, tapi otak kamu belum dapat memo itu. Nah, ketika nggak ada ancaman nyata yang perlu diproses, otak perlu tetap berusaha mencari sesuatu untuk diwaspadai. Kalau nggak nemu, dia bikin sendiri dalam bentuk skenario. Dan bentuk pertanyaan, gimana kalau dalam bentuk film pendek berdurasi 2 menit yang plotnya selalu berakhir buruk. Nah, kenapa ini lebih sering terjadi di malam hari? Karena siang hari kamu sibuk, ada kerjaan, ada notifikasi, ada percakapan, ada hal-hal yang menyita perhatian kamu. Otak nggak punya ruang kosong buat laporan. Tapi begitu lampu dimatikan, suasana hening, dan nggak ada distraksi, otak kamu akhirnya punya waktu untuk ngomong, dan dia ngomongnya keras. Pikiran buruk yang muncul sebelum kamu tidur bukan peringatan alam semesta. Bukan firasat, bukan prediksi akurat tentang masa depan kamu. Itu cuma otak yang lagi patroli, nggak nemu ancaman, lalu memutuskan untuk menciptakan sendiri supaya tetap terasa berguna. Kalau kamu ngerasa kayak gini, bukan tanda kamu lemah atau terlalu dramatis. Itu tanda otak kamu masih aktif ngelindungin kamu. Caranya aja yang udah nggak relevan lagi sama situasi kamu yang sekarang. Nah, kalau kita udah tahu kenapa itu terjadi, sekarang pertanyaan pentingnya, gimana cara kita berhenti jadi sutradara film horor di kepala sendiri? Oke, sekarang bagian yang paling penting adalah kita udah tahu otaknya kenapa kayak gitu. Sekarang, gimana caranya kita nggak terus tersesat dalam spiralnya? Ada beberapa langkah yang bisa kamu coba. Dan yang menariknya, semuanya dimulai dengan berhenti mikir. Tapi dengan sesuatu yang justru berlawanan dari itu. Langkah pertama, sadari dulu, jangan langsung dilawan. Ini kedengarannya simple, tapi banyak orang salah di sini. Begitu pikiran buruk datang, refleks kita biasanya langsung bilang ke diri sendiri, stop, jangan mikir yang aneh-aneh. Tapi coba perhatiin, itu justru bikin pikirannya makin keras kan? Karena otak kamu sekarang fokusnya ke 2 hal sekaligus, skenario terburuknya, dan perintah untuk nggak memikirkannya. Yang lebih efektif adalah cukup namai apa yang lagi terjadi. Bilang ke diri sendiri pelan-pelan, oke, otakku lagi bikin skenario. Selesai. Kamu nggak perlu setuju skenarionya. Kamu nggak perlu analisa dari mana datangnya. Cukup kenali, kasih nama, dan biarkan lewat.
Karena pikiran itu kehilangan kekuatannya begitu kamu berhenti memperlakukannya sebagai fakta. Langkah kedua, tanya balik pikirannya. Setelah kamu namai, sekarang saatnya kamu jadi jaksa untuk pikiran kamu sendiri. Ganti pertanyaannya, gimana kalau ini terjadi? Dengan kedua pertanyaan yang lebih tajam. Pertama, seberapa besar sih kemungkinan ini benar-benar terjadi? Kedua, kalaupun terjadi, apa yang sebenarnya bisa aku lakukan? Dua pertanyaan ini bukan buat bikin kamu pura-pura optimis. Bukan soal yakin deh, pasti oke kok nanti. Itu soal ngajak otak kamu berpikir dengan cara yang lebih realistis, bukan dramatis. Karena catastrophizing itu bukan pikiran yang logis, dia cuma pikiran yang keras dan berulang. Dan pertanyaan yang tepat bisa memotong loopnya. Langkah ketiga, grounding fisik yang simple. Kamu nggak perlu teknik meditasi yang ribet. Cukup tarik nafas selama 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu buang perlahan selama 6 hitungan. Ulangi 3-4 kali. Kenapa ini bisa berhasil? Karena ketika kamu napasnya panjang, sistem saraf kamu secara fisik melambat. Tubuh yang tenang mengirim sinyal ke otak bahwa situasinya aman. Dan otak yang menerima sinyal aman itu jauh lebih susah untuk diteruskan ke skenario darurat. Kamu nggak bisa panik penuh kalau napasnya pelan dan dalam. Dua hal itu nggak bisa jalan bersamaan. Langkah keempat, tulis, jangan simpan di kepala. Kalau setelah semua itu pikiran kamu masih nggak mau pergi, ambil HP kamu, buka notes, lalu tulis semua yang lagi muter di kepala kamu. Bukan untuk dianalisa besok, bukan untuk dicari solusinya sekarang, tapi semata-mata untuk mengeluarkan dari kepala ke tempat lain. Otak kita sering terus muter pikiran yang sama karena dia takut lupa. Dia pikir, kalau aku berhenti mikirin ini, nanti aku lupa dan gak siap. Begitu kamu nulis, otak dapat izin untuk melepas. Tugasnya menjaga pikiran itu sudah selesai dan dia bisa beristirahat. Langkah kelima, bedakan masalah nyata dan masalah imajinasi. Ini mungkin langkah yang paling menampar tapi juga membebaskan. Tanya ke diri kamu pertanyaan sederhana. Apakah masalah ini nyata sekarang atau baru mungkin terjadi nanti? Kalau jawabannya mungkin nanti, itu bukan masalah yang perlu diselesaikan jam 11 malam ini. Itu undangan buat cemas, dan kamu sepenuhnya boleh menolaknya. Masalah yang belum terjadi tidak layak mengambil tidurmu malam ini. Dan sebelum kita lanjut ke penutup, ada satu hal penting buat kamu ingat. Catastrophizing itu bukan tanda kamu lemah, bukan tanda kamu berlebihan, itu justru sering muncul pada orang yang peduli, yang punya standar tinggi, yang gak mau gagal. Otakmu bekerja sekeras itu karena kamu peduli dengan lingkunganmu, tapi kamu juga berhak setidaknya semalam untuk berhenti sebentar dari semua itu. Pikiranmu yang paling berisik di malam hari bukan selalu yang paling benar, kadang itu cuma otak yang lagi capek, yang belum belajar cara berhenti. Malam ini cukup coba satu langkah dari yang tadi kita bahas. Gak harus semuanya, satu sudah cukup. Dan kalau kamu penasaran kenapa kamu lebih gampang cemas dibandingkan orang lain, atau kenapa pikiranmu susah banget berhenti di malam hari, itu bisa ada hubungannya sama pola karakter dan cara kerja unik di otak kamu. Dan itu bisa kamu eksplorasi lebih dalam lewat grafologi. Cek di grafologiindonesia.com/grafologi atau mulai dari materi gratisnya dulu di grafologiindonesia.com/gratis. Aku Mutiara Latifah, dan ini Mental Check, tempat kamu ngobrolin hal-hal kecil yang berdampak besar di mental kita.